air, gelas, beban, dan penggaris. Pertama, siapkan gelas yang masih kosong. Kedua, letakkan penggaris di bibir gelas hingga posisinya seimbang. Ketiga, letakkan beban. Di sini kami menggunakan peruncing di atas penggaris. Terakhir, kita amati apa yang terjadi. Pertama, siapkan gelas yang masih kosong. Kedua, isi air hingga penuh ke dalam gelas. Ketiga, letakkan penggaris di bibir gelas hingga posisinya seimbang. Keempat, letakkan beban. Di sini kami menggunakan peruncing di atas penggaris. Terakhir, kita amati apa yang terjadi. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, contohnya zat cair dan gas. Fluida dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak dapat bergerak, contohnya air dalam gelas. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak, contohnya sayap pesawat terbang. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Semakin tinggi zat cair dalam suatu wadah, maka semakin besar zat cair pada wadah tersebut, sehingga semakin besar pula tekanan zat cair pada dasar wadahnya. Pada gelas yang berisikan air memiliki berat keseluruhan benda dan resultan dari semua gaya gravitasi yang berarah ke bawah dari semua partikel. Resultan ini bekerja pada suatu titik tunggal yang disebut dengan titik berat yang berada pada bibir gelas. Kita juga dapat menyatakan titik berat sebagai suatu titik tempat resultan gaya gravitasi partikel-partikel berkonsentrasi pada titik ini. Nah, ketika kita menampakkan benda tegar, yang kami gunakan di sini adalah penggaris. Pada titik beratnya, maka benda berada dalam kondisi keseimbangan statis dan benda tidak akan terjatuh. Jadi kesimpulannya, kesetimbangan statis atau kesetimbangan benda tegar yaitu benda tegar yang seterusnya diam, stigma F sama dengan 0, tidak bergerak secara translasi dan tidak bergerak rotasi, stigma tau sama dengan 0. Sehingga benda tegar atau penggaris ketika diletakkan benda lain atau beban tersebut tidak akan bergerak atau jatuh.